Selamat datang di video ini. Dalam sebuah langkah yang mengejutkan dan berani yang pasti akan mengirimkan gelombang kejutan pada perekonomian global. Tiongkok telah mengumumkan pembatasan besar-besaran terhadap ekspor peralatan penerbangan dan dirgantara yang penting ke AS dan UE. Keputusan yang berani ini bukan sekadar penyesuaian kebijakan perdagangan, namun juga tindakan langsung dan serangan balik yang keras terhadap apa yang dianggap Beijing sebagai agresi yang tiada henti dan munafik dari AS. Sudah terlalu lama, AS menerapkan sanksi dan tarif sebagai senjata perang ekonomi yang menghukum Tiongkok sambil secara munafik mengandalkan kehebatan teknologi dan manufakturnya. Pengumuman pemerintah Tiongkok adalah pernyataan yang jelas bahwa Tiongkok tidak akan diintimidasi atau dipaksa untuk tunduk. Sikap provokatif ini pasti akan meningkatkan ketegangan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berpotensi memicu perang dagang besar-besaran yang dapat melumpuhkan pasar global dan mengganggu hubungan internasional. Tiongkok berencana membatasi ekspor teknologi peralatan penerbangan dan perangkat lunak senilai miliaran dolar sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keamanan nasional. Pembatasan yang dimulai pada 1 Juli mencakup pesawat terbang, mesin dirgantara, peralatan suku cadang struktural untuk pembuatan mesin, serta perangkat lunak dan teknologi kontrolnya. Juga mencakup perkakas, cetakan, perlengkapan, dan peralatan lain untuk membuat bahan seperti plastik super yang diikat dengan aluminium, titanium, dan paduan lainnya. Kementerian Perdagangan Tiongkok, Administrasi Umum Bea Cukai, dan Komisi Militer Pusat bersama-sama mengumumkan aturan baru pada hari Kamis. Perusahaan yang ingin mengirim produk ke negara lain akan memerlukan izin ekspor. Pernyataan bersama mengatakan Amerika Serikat dan Tiongkok sama-sama telah membatasi ekspor produk teknologi dan peralatan karena kepentingan keamanan nasional. Tiongkok juga menjatuhkan sanksi terhadap beberapa kontraktor dirgantara dan pertahanan AS sebagai pembalasan terhadap penjualan senjata ke Taiwan. Aturan baru ini tidak dimaksudkan untuk menargetkan satu negara atau wilayah. Tiongkok mengekspor sekitar 7,2 miliar dolar produk yang tercakup dalam pembatasan yang tertunda, dengan 1 miliar dolar diantaranya dikirim ke Amerika Serikat selama 4 bulan pertama tahun ini. Data sistem pemotongan menunjukkan bahwa langkah Tiongkok untuk menerapkan pembatasan ini dipandang sebagai respons langsung terhadap ketegangan ekonomi dan politik yang sedang berlangsung dengan AS dan UE selama beberapa tahun terakhir. Hubungan antara Tiongkok dan dunia barat semakin tegang, dengan tarif dan sanksi perang dagang menjadi alat diplomasi dan kebijakan ekonomi yang umum. Pemerintah Tiongkok telah mengkritik AS karena sikap agresif dan tindakan hukumannya, dengan alasan bahwa tindakan tersebut merusak norma perdagangan global dan meningkatkan ketegangan geopolitik. Dalam pernyataan baru-baru ini, para pejabat Tiongkok telah menyoroti ironi AS yang menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok sementara pada saat yang sama mengandalkan manufaktur dan teknologi mereka. Mereka berpendapat bahwa sanksi tersebut tidak hanya tidak adil tetapi juga kontraproduktif karena mengganggu rantai pasokan global dan merugikan bisnis di kedua belah pihak. Langkah terbaru Tiongkok ini dimaksudkan untuk mengirimkan pesan yang jelas bahwa Tiongkok tidak akan berpangku tangan ketika kepentingannya terganggu. Pengendalian ekspor baru yang ditargetkan diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap perusahaan-perusahaan industri dirgantara global di AS dan UE yang bergantung pada komponen-komponen Tiongkok. Teknologi perlu mencari pemasok alternatif, yang dapat menyebabkan peningkatan biaya dan penundaan, serta perlunya izin ekspor akan menambah lapisan birokrasi dan ketidakpastian yang berpotensi memperlambat proyek dan mempengaruhi jadwal. Keputusan Tiongkok untuk menerapkan pembatasan ini juga mencerminkan strategi Tiongkok yang lebih luas untuk menjadi lebih mandiri dalam industri-industri utama. Selama dekade terakhir, Tiongkok telah banyak berinvestasi di sektor kedirgantaraan, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Pembatasan ekspor dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk melindungi dan memelihara industri dalam negeri.
Namun, langkah ini kemungkinan akan mendapat kritik dari komunitas internasional. AS dan UE telah menyatakan keprihatinannya terhadap praktik-praktik perdagangan Tiongkok, menuduh Tiongkok melakukan persaingan tidak sehat dan pencurian hak kekayaan intelektual. Kontrol ekspor yang baru kemungkinan akan memperburuk ketegangan yang mengarah pada konfrontasi diplomatik dan ekonomi lebih lanjut. Beberapa analis percaya bahwa pembatasan tersebut dapat menjadi bumerang bagi Tiongkok karena dapat mendorong perusahaan-perusahaan Barat untuk mempercepat upaya mereka dalam mendiversifikasi rantai pasokan mereka dan mengurangi ketergantungan pada teknologi Tiongkok. Hal ini pada akhirnya dapat melemahkan posisi Tiongkok di pasar global dan membatasi pengaruhnya terhadap industri-industri utama. Meskipun ada potensi kelemahan ini, pemerintah Tiongkok tampaknya bertekad untuk melanjutkan peraturan baru tersebut. Para pejabat telah menekankan bahwa keamanan nasional adalah prioritas utama dan bahwa negara tersebut harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingannya. Mereka berargumentasi bahwa manfaat dari pengendalian ekspor dalam hal peningkatan keamanan dan pertumbuhan industri lebih besar daripada potensi kerugiannya. Dengan semakin dekatnya batas waktu 1 Juli, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia bersiap menghadapi dampak dari kebijakan pembatasan baru ini. Banyak yang mencari klarifikasi mengenai persyaratan khusus untuk izin ekspor dan menjajaki sumber alternatif untuk produk yang terkena dampak. Para ahli industri memantau dengan cermat situasi ini, mengantisipasi potensi gangguan dan menilai implikasi jangka panjang terhadap pasar dirgantara global. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Bagian dari tren peningkatan ekonomi nasionalisme dan proteksionisme, ketika negara-negara di seluruh dunia bergulat dengan tantangan globalisasi. Banyak yang beralih ke langkah-langkah yang memprioritaskan kepentingan dalam negeri dibandingkan kerjasama internasional. Pergeseran ini membentuk kembali perekonomian global, mengarah ke lanskap yang lebih terfragmentasi dan kompetitif. AS berada di garda depan dalam tren ini, karena pemerintahan Trump dan Biden sama-sama menjalankan kebijakan yang bertujuan melindungi lapangan kerja dan industri di Amerika. Penggunaan sanksi, tarif, dan pengendalian ekspor telah menjadi alat utama dalam strategi yang bertujuan melawan ancaman yang dirasakan dari negara-negara seperti Tiongkok. Namun, langkah-langkah ini juga telah memicu tindakan pembalasan yang mengarah pada siklus peningkatan ketegangan dan perselisihan dagang. Pembatasan ekspor baru Tiongkok adalah contoh nyata dari dinamika ini. Dengan memberlakukan kontrol ini, Tiongkok tidak hanya merespons tindakan AS, namun juga menegaskan kedaulatan ekonominya sendiri. Tindakan ini menggarisbawahi semakin pentingnya teknologi dan inovasi dalam dinamika kekuatan global. Seiring dengan dominasi negara-negara di sektor-sektor penting, industri dirgantara menjadi sangat penting. Kemajuan dalam teknologi penerbangan dan dirgantara sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi, pertahanan nasional, dan kepemimpinan teknologi. Kendali atas teknologi-teknologi ini merupakan prioritas strategis bagi banyak negara, yang menyebabkan persaingan ketat dan seringnya bentrokan. Situasi ini semakin rumit karena saling ketergantungan yang kompleks dalam rantai pasok global. Di dunia yang saling terhubung saat ini, hanya sedikit negara yang dapat memproduksi teknologi canggih sepenuhnya secara mandiri. Sebaliknya, mereka bergantung pada jaringan pemasok dan mitra yang masing-masing menyumbangkan komponen dan keahlian khusus. Hal ini menjadikan penerapan pengendalian dan sanksi ekspor sangat mengganggu karena dapat berdampak pada banyak pemain. Bagi perusahaan-perusahaan yang berada di tengah-tengah ketegangan geopolitik ini, menyeimbangkan kebutuhan untuk mematuhi peraturan pemerintah dengan keharusan menjaga efisiensi operasional dan daya saing pasar merupakan tugas berat. Hal ini seringkali memerlukan keputusan sulit dan penyesuaian strategis seiring perusahaan berupaya untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dengan cepat. Kedepan, industri kedirgantaraan global menghadapi masa ketidakpastian dan penyesuaian.
Pengendalian ekspor baru dari Tiongkok hanyalah salah satu dari banyak faktor yang membentuk ulang lanskap ini. Seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan peraturan, perusahaan harus tetap gesit dan berpikir ke depan, memanfaatkan inovasi dan kolaborasi untuk menghadapi tantangan di masa depan. Sementara itu, para pembuat kebijakan dan pemimpin industri menyerukan dialog dan kerjasama untuk mengatasi permasalahan mendasar yang mendorong ketegangan ini. Terdapat semakin banyak pengakuan bahwa tindakan sepihak dan tindakan pembalasan bukanlah solusi berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif diperlukan untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan. Namun, untuk mencapai hal ini, akan memerlukan upaya yang signifikan dan niat baik dari semua pihak yang terlibat. Karena situasi ini terus berkembang, penting untuk memantau dampak dari kontrol ekspor baru Tiongkok terhadap pasar dirgantara global. Dampaknya kemungkinan besar akan sangat dirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang sangat bergantung pada teknologi dan komponen Tiongkok. Perusahaan-perusahaan ini perlu mencari sumber-sumber alternatif dan menyesuaikan rantai pasokan mereka untuk memitigasi dampaknya. Dalam jangka panjang, pembatasan ini dapat mempercepat upaya untuk mengembangkan rantai pasok yang lebih efisien dan tangguh. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan investasi di industri dalam negeri dan kolaborasi yang lebih besar di antara negara-negara dengan pemikiran yang sama. Hal ini juga dapat menghasilkan pasar global yang lebih terfragmentasi dan kompetitif, dengan biaya yang lebih tinggi dan kompleksitas yang lebih besar bagi dunia usaha. Pada akhirnya, hasilnya akan bergantung pada bagaimana para pemangku kepentingan menanggapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh peraturan baru ini. Perusahaan yang proaktif dan inovatif dalam pendekatannya kemungkinan besar akan mendapatkan hasil yang lebih baik, sementara perusahaan yang lambat beradaptasi akan kesulitan. Para pembuat kebijakan perlu mencapai keseimbangan antara melindungi kepentingan nasional dan mendorong kerja sama internasional. Keputusan Tiongkok untuk membatasi ekspor peralatan penerbangan dan dirgantara merupakan perkembangan signifikan dengan implikasi yang luas. Tindakan ini menyoroti interaksi yang kompleks antara kepentingan ekonomi, keamanan nasional, dan persaingan teknologi yang menentukan perekonomian global modern. Ketika dunia menghadapi tantangan-tantangan ini, sangat penting untuk mencari solusi yang mendorong pertumbuhan, stabilitas, dan kolaborasi. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.